Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil awwalin wal akhirin, khairi khalqillahi ajma'in, as-sadiqil amin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, membincangkan sebuah keindahan, kita akan teringat bahwa makhluk yang paling indah di dunia ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Sabit Al-Ansari pernah berkata dalam sebuah syairnya, wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa akmalu minka lam tanidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Wa ajmalu minka, dan yang lebih indah dari engkau ya Muhammad, lam tara qattu aini, belum pernah disaksikan oleh mataku. Wa akmalu minka, dan yang lebih sempurna dari engkau wahai Muhammad, lam talidin nisa'u, tidak akan pernah dilahirkan oleh perempuan sampai kapanpun. Khuliqta mubarra'an, diciptakan engkau ya Muhammad, mubarra'an min kulli aibin, terbebas dari segala aib kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seolah-olah qad khuliqta, engkau diciptakan kama tasha'u, sebagaimana engkau kehendaki. Jadi dari syair Hasan bin Sabit Al-Ansari tadi, kita bisa melihat bahwa sosok Nabi Muhammad adalah sosok yang penuh dengan keindahan. Kenapa begitu? Karena penciptaan Nabi Muhammad seolah-olah atas kehendak, atas permintaan Nabi Muhammad itu sendiri. Beliau bisa meminta fisik yang paling indah, mata yang paling bening, paling jernih, rambut yang paling hitam, kulit yang paling halus, paling lembut selembut sutra. Dalam beberapa riwayat disebutkan begitu. Tentu sosok yang paling sempurna itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sosok yang sangat indah, yang sangat sempurna. Kenapa? Karena beliau indah tidak hanya secara fisik saja, tapi secara perangai beliau juga sosok yang sangat sempurna, berbanding lurus dengan keindahan fisiknya. Akhlak beliau sangatlah mulia. Wajahnya sangat tampan. Kenapa? Karena semua ketampanan, ya, semua keindahan diberikan kepada Nabi Muhammad. Beliau u'tiya kullal jamal wal jalal. Nabi Muhammad diberikan semua keindahan, ketampanan, juga al-jalal, kewibawaan. Nabi Yusuf alaihissalam kita ketahui adalah seorang nabi yang sangat tampan. Beliau u'tiya nisfal jamal, diberikan oleh Allah separuh ketampanan. Itu sudah sangat mengagumkan. Bahkan beberapa wanita saat itu sampai tidak sadar mengiris tangannya karena melihat ketampanan Nabi Yusuf. Padahal oleh Allah itu baru separuh ketampanan, separuh keindahan yang diberikan. Bagaimana dengan Nabi Muhammad yang seluruh keindahan, ketampanan diberikan kepada Nabi Muhammad? Yakulal jamal wal jalal. Asy-Syaikh Imam Al-Busiri dalam syair yang legendaris, ya, syair Al-Burdah yang sangat familiar di telinga kita, beliau mengatakan, فهو الذي تم معناه وصورته
Thumastafahu habiban bari'an nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghaira muqasimi. Fahuwalladhi, maka engkau wahai Muhammad, tamma ma'nahu wa suratuhu, sudah sempurna perangai dan rupanya. Thumastafahu habiban, kemudian Allah mengangkat, memilih engkau menjadi seorang kekasih. Keindahannya tidak tertandingi oleh apapun. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi, tidak tertandingi keindahan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad apapun, dan tidak terbagi keindahan yang beliau miliki. Dalam Simtud Durar kita juga mendengar ya ungkapan bahwa sosok Nabi Muhammad itu sangat sempurna, baik dari fisik maupun akhlak. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqa wa awsa'hum bil mu'minin hilman wa rifqa. Sosok Muhammad itu adalah sosok yang ahsan ya. Ahsan di situ bentuk tafdil ya, yang paling mulia, paling utama. Kholqan, fisiknya, bentuknya, maupun khuluqan, akhlaknya. Sosok Nabi Muhammad ini keindahannya digambarkan seperti cahaya, seperti nur ya. Dalam Al-Quran pun disebutkan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin ya. Para mufassir menjelaskan bahwa nur dalam ayat tersebut adalah sosok Nabi Muhammad. Qad ja'akum, sungguh telah datang bagimu semua, minallahi, dari Allah, nurun, sebuah cahaya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kitabun mubin, dan kitab yang menjelaskan. Jadi sosok nur, cahaya Nabi Muhammad ini kemudian digambarkan sebagai sebuah keindahan bulan purnama, Al-Badru. Kita tahu bahwa keindahan di tanah Arab saat itu bukanlah gunung yang hijau sebagaimana kita lihat di tanah air kita, bukan juga sehamparan sawah yang menghijau, tapi keindahan di Arab saat itu adalah datangnya purnama, datangnya bulan purnama, Al-Badru, yang mana datang hanya sekali semalam dalam satu bulan. Ketika Nabi Muhammad hadir, datang di Madinah, para sahabat bersuka cita menyambut beliau, membawa rebana dengan melantunkan Tala'al badru alaina min saniyadil wada. Tala'al badru, telah datang al-badru, purnama yang indah. Jadi gambaran sosok Nabi Muhammad sebagaimana al-badru ini, purnama ini merupakan sebuah keindahan. Abu Dhu'aib Al-Hazali menuliskan dalam syairnya, al-badru yakmulu kulla syahratin marratan wa hilal wajhika kulla yaumin kamilu. Purnama itu jadi sempurna ya, bulan purnama menjadi sempurna, menjadi purnama kulla syahrah marrah, tiap bulan hanya sekali. Wa hilal wajhika, sedangkan purnama wajahmu wahai Muhammad kulla yaumin kamilu, kulla yaumin, tiap hari bersinar sempurna. Jadi wajah Nabi Muhammad ini mampu mengalahkan ya keindahan purnama saat itu yang dianggap sesuatu yang sangat indah pada masa itu. Bahkan diceritakan sampai-sampai bulan purnama itu pun cemburu pada keindahan wajah Nabi Muhammad ya. Diceritakan bahwa Habibun yugharul badru min husni wajihi, insan tersayang wahai Muhammad mampu membuat iri bulan purnama
setiap kali memandang indah wajahnya. Jadi Rasulullah yang sangat indah ini tentu juga akan menyukai keindahan. Ya. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga kebersihan, keindahan lingkungan kita. Karena sesuatu yang indah itu pasti akan enak dipandang. Ketika lingkungan kita kotor, lingkungan kita tidak bersih, maka juga tidak akan menampakkan keindahan. Bagaimana agar lingkungan kita ini bisa selalu terjaga keindahannya? Karena Allah telah menciptakan alam ini dengan konstruksi yang sangat sempurna. Hutan-hutan yang rindang, gunung yang menjulang, air sungai yang jernih, air laut yang menghambar luas, biru, enak dipandang. Itu semua ciptaan Allah yang dengan komposisi yang sudah sempurna. Tapi kita sering menjumpai berbagai bencana di alam ini. Hutan yang tadinya rimbun, kemudian rindang, hijau, banyak yang sudah tandus, sehingga bencana alam, longsor, banjir sudah sering kita dengar di berita-berita, di televisi maupun media yang lain. Itu karena tadi manusia tidak mampu menjaga keindahan alam semesta ini. Kita harus mampu memulai dari diri kita sendiri. Ibda binafsik. Minimal dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan perusakan alam. Dalam beberapa hadisnya Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menjaga kelangsungan keindahan alam ini. Dengan cara apa? Dengan cara menanam pohon misalnya. Ada dalam sebuah hadis disebutkan, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu shadaqah. Jadi manusia, seorang muslim yang kemudian ia menanam sebuah pohon, melakukan penghijauan, menanam pohon meskipun pohon itu tidak untuk konsumsi dia, tapi kemudian ada makhluk Allah yang lain yang memanfaatkan hasil tanam tadi, misalnya burung ataupun manusia yang lain, itu akan menjadi pahala bagi dia, menjadi sedekah bagi dia. Karena apa? Karena pohon tadi sangat berperan dalam kelangsungan hidup manusia ataupun makhluk yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa oksigen yang disediakan Allah di muka bumi ini semuanya cuma-cuma. Allah sudah menciptakan sistem yang sangat sempurna bagaimana mendaur oksigen ini agar bisa dimanfaatkan oleh manusia dan hewan dan makhluk Allah yang lainnya. Kemudian dalam beberapa hadis juga Nabi melarang kita untuk melakukan perusakan, untuk melakukan polusi. Kenapa? Karena ketika kita lakukan perusakan, muncul polusi, maka keindahan alam ini akan terganggu. Manfaat alam ini akan terganggu. Alih-alih bencana malah bisa datang kapanpun ketika kita melakukan perusakan terhadap alam ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, la yabulan ahadukum fil mai arraqid. Ya. Di situ Rasul menggunakan sigat bentuk nun taukid, ya. Nun taukid itu kalau dalam bahasa nahwu artinya ada penekanan di situ, ada stressing di situ. La yabulanna, jangan sekali-kali kalian membuang air kecil. Fil ma'i arraqid, di air yang diam, tergenang. Para pemirsa yang dirahmati Allah, hadis yang saya sampaikan tadi tentang bagaimana Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan pencemaran lingkungan merupakan salah satu bentuk langkah preventif bagaimana agar keindahan alam ini senantiasa terjaga. Di hadis sebelumnya Rasulullah memerintahkan kita untuk menanam pohon. Itu juga sebagai salah satu langkah bagaimana agar alam ini senantiasa seimbang, indah kita lihat, indah dipandang, bermanfaat bagi
semua manusia dan makhluk Allah. Begitu juga larangan dari perusakan lingkungan tadi. Itu juga sebagai salah satu bentuk bagaimana agar alam ini senantiasa terjaga keindahannya. Hadis tadi yang berbunyi la yabulan ahadukum fil ma'i ar-raqid. Di situ Rasulullah melarang kita buang air kecil di air yang tergenang. Memang secara redaksi larangan buang air kecil, tapi kita bisa pahami lebih luas lagi. Kita bisa gunakan kias aulawi, kias yang lebih luas lagi. Ketika buang air kecil saja dilarang sembarangan karena akan menimbulkan polusi, apalagi ketika kita kemudian menjadi orang yang misalnya punya pabrik, kemudian punya rumah sakit atau industri yang kemudian ada limbahnya, maka tentu kita tidak boleh untuk buang limbah itu secara sembarangan, mengotori lingkungan, mengotori sungai, laut, dan sebagainya. Itu adalah yang perlu kita pahami, bagaimana kontekstualisasi dari hadis yang tentang larangan buang air kecil tadi. Gitu. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Nabi Muhammad tentu harus meneladani dan menjalankan segala sesuatu yang telah beliau ajarkan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, bagaimana agar kita senantiasa menjaga kelangsungan, keindahan alam semesta ini. Karena Allah pun memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga keindahan. Allah adalah zat yang maha indah, maka Allah juga mencintai sesuatu yang indah, gitu. Mungkin terakhir, pesan bagi saya sendiri pribadi, juga bagi para pemirsa sekalian, sebagai umat Nabi Muhammad, agar kita nanti termasuk orang yang mendapatkan syafaat, salah satu cirinya adalah kita diberikan kesempatan melihat keindahan wajah Nabi Muhammad di hari kiamat nanti. Dengan cara apa? Tentu dengan cara kita senantiasa menyebut, berselawat kepada beliau, dan meneladani segala apa yang telah beliau ajarkan kepada kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibi ya Muhammad ya
جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك لو كان بيننا الحبيب لدانا القصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Ini kok ditaruh di sini? Kan warnanya hijau. Kok hijau? Loh, kan unwahas. Kan kakak seneng unwahas, Dek. Keren banget kan?